Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur alhamdulillah kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang dengan itu diharapkan kita semua nantinya berhasil memperoleh predikat al-muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena sifatnya dadakan ya, belum persiapan, jadi apa yang diberi ingat oleh Allah itu saja yang kita sampaikan. Tadi malam saya mengikuti peringatan Nuzulul Quran di Masjid Agung ya, oleh Bapak Dr. Saripudin. Kemarin juga saya baru pulang dari Maratua karena ada sidang di sana, ada sidang keliling ya. Itu mereka juga mempersiapkan peringatan Nuzulul Quran ya. Maka mungkin sedikit kita akan membahas tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran dan menjadi penjelas ya, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini saya mau cerita pengalaman pengalaman teman saya waktu masih kuliah dulu, kurang lebih sekitar tahun 2007-2008 ya, ketika saya mengambil S2 di IAIN Antasari, IAIN Antasari Banjarmasin, sekarang UIN. Jadi kebetulan ada teman yang mengambil S2 itu, dia dosen usuluddin. Kemudian dia cerita, jadi karena dia dosen usuluddin ini, dia sering ikut musyawarah rapat kerukunan umat beragama. Jadi dia cerita ya, pernah suatu hari datang ke rumahnya itu seorang pendeta, lalu mengutarakan keinginannya untuk mempelajari Al-Quran ya, melalui teman saya ini. Dan sebagai timbal baliknya, nanti dia juga akan mengajarkan kitab sucinya. Kontan saja teman saya ini bilang,
bagaimana saya bisa belajar kitab suci Anda sedangkan kitab suci Anda tidak ada aslinya, tidak ada bahasa aslinya, berbeda dengan kitab suci umat Islam, Al-Quran ya, bisa dipelajari. Kenapa? Karena masih dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kitab suci ya, kalau tidak bisa lagi kita lihat bahasa aslinya ya, kira-kira ada ndak yang pernah ya, jadi kita bicara tentang kitab kita ya, kitab kita umat Islam. Kita kan ada rukun iman ya, rukun iman bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita bicara tentang kitab kita ya, kita bicara tentang kitab kita ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kita sebagai umat Islam pernah enggak melihat kitab Taurat? Atau di Gramedia ada apa enggak? Atau kita pernah melihat kitab Zabur? Di Gramedia ada apa enggak? Kan? Atau kita pernah melihat kitab Injil? Ada nggak di Gramedia? Ada nggak di toko buku? Jawabnya apa? Tidak ada. Jawabnya tidak ada. Nah, jadi kitab umat Islam ini sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Bahkan ya, terjemahannya pun tidak ada. Ya, kalau ada terjemahannya bisa kita runtut ke bahasa aslinya, tetapi pada kenyataannya tidak ada ya. Maka orang yang berakal sehat tentunya paham bahwasanya kitab-kitab tersebut sudah tidak ada lagi saat ini. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini dan sampai berakhir zaman ini ya, akan tetap ada dan dalam bahasa aslinya. Apa hikmahnya Al-Quran itu masih bertahan sampai sekarang dalam bahasa aslinya? Agar ketika terjadi perbedaan penterjemahan Al-Quran dari satu orang dengan orang yang lainnya, itu bisa dirujuk ke bahasa aslinya. Nah, meskipun demikian, di setiap negara itu ada apa namanya itu, pentashihnya. Jadi ada timnya khusus, tim pentashih Al-Quran itu ada setiap negara, termasuk di Indonesia itu ada. Jadi kalau Al-Quran yang mau diedarkan itu mesti ada ditashih dulu, dikoreksi dulu oleh tim tersebut. Nah, jadi ada terjemah resminya kan ada, terjemah resmi Kementerian Agama kan ada. Nah, ada juga yang perorangan menterjemah, ada juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dari segi apa namanya asli atau tidak aslinya
ya, bahasa, ya, dari segi bahasa saja kita bisa katakan, ya, bahwa hanya kitab suci Al-Quran saja yang masih otentik hingga sekarang, karena bisa kita lihat bahasa aslinya. Dan di dalam rumah-rumah umat Islam itu Al-Quran itu hanya ada dua bentuk saja. Yang pertama yaitu Al-Quran berbentuk kitab suci dalam bahasa Arab saja. Nah, jadi ada yang bentuknya Al-Quran kita yang ada di rumah itu khusus Al-Quran tok, ya. Yang kedua Al-Quran dan terjemahnya. Nah, jadi bentuknya kan cuma ada dua, ada Al-Quran saja, ada Al-Quran dan terjemahnya. Nah, tidak ada yang ketiga, ya, tidak ada yang ketiga, tidak ada terjemah Al-Quran, itu tidak ada, ya. Karena kalau bahasanya terjemah Al-Quran toh itu bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau terjemah toh, terjemah Al-Quran misalnya judulnya, itu bukan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu yang ada di rumah-rumah umat Islam itu cuma dua bentuk saja. Al-Qurannya saja tanpa terjemah ada, kemudian yang kedua Al-Quran dan terjemahnya, tidak ada bentuk yang ketiga. Nah, itulah salah satu cara umat Islam untuk menjaga keotentikan Al-Quran itu. Dan saya yakin di rumah-rumah umat Islam itu mungkin lebih banyak model yang pertama tadi, yang Al-Qurannya saja. Apalagi zaman-zaman dahulu itu Al-Quran terjemah masih jarang. Jadi Al-Qurannya saja itu yang kebanyakan berada di rumah-rumah umat Islam. Kenapa? Karena walaupun umat Islam itu tidak tahu terjemahnya, ya, tidak tahu tafsirnya, membaca Al-Qurannya saja itu sudah bernilai ibadah, ya, walaupun tidak tahu artinya, ya, membaca Al-Qurannya saja itu sudah dapat pahala. Satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Nah, jadi kita membaca Al-Qurannya saja, coba membaca Al-Qurannya saja tidak tahu terjemahnya sudah dapat pahala. Apalagi kalau tahu terjemahnya, ya, tahu tafsirnya, nah, itu sudah luar biasa, ya. Jadi inilah cara umat Islam untuk menjaga kitab sucinya. Kemudian saya cerita lagi yang cerita kedua. Ini masih ceritanya cerita di Banjarmasin juga, ya. Jadi waktu itu setelah sholat asar, ya, itu kami di musola Ranting, ya, Muhammadiyah cabang 9 Banjarmasin. Itu ada Pak RW, ya, setelah sholat asar tanya ke saya, Ustadz, katanya, saya itu susah jawabnya, katanya, kalau ditanya teman di kantor, katanya, ya, yang non muslim, katanya Trinitas itu ada di dalam Al-Quran, katanya. Apa dalilnya? Dalilnya Tuhan umat Islam itu sering memakai kata kami, sering memakai kata nahnu, sering memakai kata kami. Berarti kan itu mendukung konsep Trinitas. Nah, ini aneh juga, Pak. Anehnya di mana, ya? Orang yang tidak percaya dengan kitab suci kita malah mau menggunakan kitab suci kita untuk mendukung akidahnya. Itu aneh, ya.
Kan dia tidak percaya dengan kitab suci kita. Kenapa ingin mendukung akidahnya memakai kitab suci kita? Nah, salah paham lagi, gagal paham lagi kan. Misalnya kita ambil contoh di dalam Quran surah Al-Hijr ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Nah, di sini kan Allah pakai kata nahnu, inna nahnu, pakai kata kami. Nah, ini yang sering oleh non muslim itu kan itu, Tuhan memakai kata inna nahnu, nah, sesungguhnya kami. Kita ambil contoh dulu ya. Ketika misalnya seorang guru membawa murid-muridnya misalnya ke museum. Lalu seorang guru ini melapor misalnya ke security, mohon izin misalnya, kami dari SMU ini ingin mengetahui sejarah ya, ingin melihat-lihat di museum ini. Nah, kata kami di situ apakah menunjukkan guru ini banyak? Tidak ya, gurunya hanya satu orang ya. Nah, tetapi penggunaan kata kami ya, sebagaimana kita juga biasa di dalam sambutan dan lain sebagainya ya, menggunakan kata kami, yang kami hormati katanya. Padahal dia sendiri kan bisa aja dia bilang, harusnya kan dia bilang yang saya hormati ya. Misalnya saya berdiri di sini, yang saya bilang yang kami hormati Bapak pengurus masjid. Nah, kenapa pakai kata kami? Nah, begitu juga awal-awal ya, saya mendengar dari teman saya yang lulusan Timur Tengah, kalau ngomong sama saya itu dia bilang antum gimana, kok pakai antum? Antum kan kalian artinya ya, harusnya kan anta aja ya, kok pakai antum? Jadi saya tanya langsung, kenapa pakai antum, kan saya sendirian ya. Memang kaidahnya seperti itu. Itu maksudnya adalah untuk ta'zim, memuliakan, ta'zim atau takriman ya, mengagungkan, untuk memuliakan orang yang diajak berbicara ya. Jadi untuk memuliakan, untuk mengagungkan orang yang diajak berbicara ya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya di sini bilang yang kami hormati, walaupun harusnya yang saya hormati gitu kan. Nah, itu untuk menghormati orang yang diajak berbicara. Nah, begitu juga sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ya. Allah menggunakan kata inna, nahnu ya, menggunakan kata kami itu untuk mengagungkan, untuk menghormati orang yang diajak bicara. Nah, maka kita lihat dulu misalnya proses penurunan Al-Quran ini. Tadi di ayat awal saya bacakan bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan ini, diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, jadi pada awalnya Al-Quran ya, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz ya, itu diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, itu lengkap komplit 30 juz. Jadi periode awalnya Al-Quran ya, dari Lauhul Mahfuz
itu diturunkan secara lengkap komplit 30 juz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian periode kedua dari Baitul Izzah, langit dunia, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang waktu, tempat, dan peristiwanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ketika ada pertanyaan dari para sahabat baru turun ayat Al-Qur'an. Nah, itu selama 23 tahun. Kemudian lagi di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam bulan Ramadan itu malaikat Jibril bolak-balik menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengecek hafalan Nabi Muhammad SAW. Jadi di bulan Ramadan ini malaikat Jibril itu bolak-balik dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengecek hafalan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari apa yang diterima oleh Rasulullah SAW itu disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat ini dalam mempelajari Al-Quran ini ada dua metodenya. Yang pertama, mereka menghafal di dalam dada, dan yang kedua metodenya adalah menuliskannya, apakah itu di tulang-tulang atau di pelepah-pelepah kurma, ya. Namun yang untuk tulisan ini ya agak kurang, ya, karena kan masyarakat Arab kan banyak masyarakat yang ummi, yang masih buta huruf, masih banyak yang buta huruf. Nah, oleh karena itu orang-orang tertentu saja yang bisa menuliskan Al-Quran. Dan Rasulullah sendiri punya sekretaris penulis wahyu, ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah hafalan yang tersimpan di dalam dada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah seterusnya, dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in, dan sampailah kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita hingga sekarang ini. Semua rangkaian tersebut, ya, itulah yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamakan sebutannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk memuliakan orang-orang yang jadi transfernya Al-Quran sampai kita sekarang ini. Jadi kata nahnu di situ, ya, Allah masuk di situ, ya, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, tabi'in, ya, sampai dengan kita sekarang ini, ya. Dan kita ini juga termasuk penghafal Al-Quran, ya. Kita ini semuanya penghafal Al-Quran. Saya yakin di sini tidak ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Nah, kalau tidak hafal nggak sah sholatnya, ya. Jadi jangan hafal 30 juz bagus, ya, tapi ada hafalan itu sudah bagus, ya. Jadi kita ini semua yang hadir di sini ini insya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, karena kita termasuk kita ini termasuk orang yang menurunkan Al-Quran, dan kita juga termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Nah, kalau kita termasuk orang yang menurunkan Al-Quran seperti apa? Kita ajari anak kita di rumah.
atau guru-guru mengaji, ya kan, mengajarkan Al-Quran dari Iqra sampai membaca Al-Quran, itu proses menurunkan Al-Quran. Nah, itu masuk dengan kata inna tadi, inna nahnu tadi. Nah, kemudian dengan adanya para penghafal Al-Quran, ya, itu mereka masuk yang memelihara Al-Quran. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kita semua insya Allah termasuk yang itu. Jadi kita ini semua penghafal Al-Quran, minimal Al-Fatihah, kemudian surah-surah pilihan, ya, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi kalau suatu saat, ya, Bapak mendengar ada orang membaca Al-Fatihah salah, itu kan kita bisa tegur. Nah, maka tidak mungkin ada penyelewengan orang yang bisa merubah Al-Quran, itu nggak mungkin, karena yang hafal banyak. Nah, karena yang hafal banyak. Makanya dulu para orientalis barat, ya, dia mikirnya kalau terjadi penyerangan, ya, kalau mereka menjajah negara-negara Islam, itu yang di bumi hanguskannya perpustakaan, kitab suci di bumi hanguskannya, ya. Padahal mereka ini gagal paham, ya. Kalau kitab suci Al-Quran dibakar, ya, umpamanya di setiap negara dibakar, ya, besok kita terbitkan lagi Al-Quran, kan hafalannya ada di dalam dada, ya. Jadi kalau cuma bakar-bakar Al-Quran aja, besok kita cetak lagi. Hari ini dibakar, besok cetak lagi, ya. Nah, itulah cara umat Islam yang luar biasa dalam menjaga Al-Quran. Dan hanya kitab suci Al-Quran saja yang dijamin oleh Allah sebagaimana ayat tadi, ya. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Allah menjamin kitab-kitab yang lalu, ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab-kitab umat Islam yang lalu itu sudah dirubah oleh tangan-tangan busuk manusia. Jadi, ya, ada proses, ya, ada statement dari Allah bahwa Al-Quran itu dijamin oleh Allah, Allah yang menurunkan dan Allah pula yang memeliharanya. Kemudian kita sendiri umat Islam itu adalah umat yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, sehingga kita beriman, kita yakin bahwa Al-Quran itu akan tetap eksis, akan tetap otentik hingga akhir zaman nanti, ya, tidak bisa dirubah-rubah, ya, tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan sedikit aja kalau orang di kampung itu, kalau ada yang membawakan apa namanya itu, istilahnya itu qiraat sab'ah, ya, kalau mereka belum pernah dengar, apa ini bacaan-bacaan baru gitu, ya kan, qiraat sab'ah kan, nah, yang ada majreha umpamanya gitu kan. Nah, itu kan kalau orang belum pernah dengar yang seperti itu diprotes. Padahal memang ada qiraat sab'ah, ya, qiraat 7, bacaan yang 7, ya. Nah, jadi dari hal-hal yang seperti itu saja banyak, ya, umat Islam ini yang bisa memfilter, ya, sehingga Al-Quran itu memang tidak bisa sama sekali dirubah, ya, tidak bisa sama sekali dirubah, ya. Sehingga isi Al-Quran, ya, mukjizat Al-Quran itu juga sampai saat ini sudah banyak yang terbukti,
Kan mereka itu ingin menghilangkan Al-Quran itu agar diantaranya agar mukjizat Al-Quran itu tidak kelihatan. Nah, seperti tentang Fir'aun, ya. Nah, dahulu kan tidak dipercaya, ternyata dengan adanya Al-Quran itu terbukti, ya, bahwa Fir'aun itu masih utuh jasadnya, ya. Termasuk juga Nabi Muhammad mukjizatnya membelah bulan, nah, itu juga terbukti ternyata. Nah, jadi sampai di akhir zaman nanti bukti-bukti mukjizat Al-Quran itu insya Allah bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi lambat laun nanti seluruh mukjizat Al-Quran itu akan dilihat oleh dunia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, ya, momentum bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan ini memberi isyarat bahwa kita seharusnya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ada yang menarget umpamanya 1 hari 1 juz, ya, sehingga 30 hari 30 juz atau 29 hari, ya. Jadi mudah-mudahan maka kita ajarkan, ya, ke anak-anak kita turunkan Al-Quran ini, ya, sehingga kita termasuk, ya, dalam sebutan inna nahnu nazzalna. Itu luar biasa, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah dengan kita bisa masuk di dalam kalimat nahnu itu. Luar biasa itu, kebersamaan itu. Jadi Allah menyertakan kita, ya. Padahal pada hakikatnya yang menurunkan Al-Quran dan memelihara Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Cuma untuk memuliakan umat Islam, ya, ada perantara untuk sampai kepada kita saat ini. Nah, ini mari kita sambut, ya. Mari kita sambut kalimat nahnu ini, ya, dengan kita mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kita hafal Al-Quran sehingga kita termasuk dalam kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.